Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan fitur dalam Microsoft Word, yaitu Shape, Smart Art, dan Chart, di mana menu-menu ini ada di tabulasi Insert, yang nantinya ini akan digunakan untuk memasukkan bentuk yang sudah ada di sini ya, macam-macam bentuknya sesuai kebutuhannya apa. Kemudian ada smart chart, ini yang sudah jadi. Ini di sini bisa ada alur ya, ada misalnya untuk pembentukan suatu kelompok itu bisa kita pakai di sini. Misalnya kalau bisa untuk di sekolah kita bikin jadwal piket seperti itu ya. Kemudian ada proses, ini ada untuk membuat suatu diagram yang berproses gitu ya. Skema alur gitu kita pakai. Macam-macam bentuknya sesuai kebutuhan kita apa. Nah, kemudian kalau untuk membuat diagram dari suatu data itu kita bisa pilih menu chart. Ya, menu chart. Nah, di sini macam-macam bentuknya juga, ada diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran juga, macam-macam. Tergantung kebutuhan kita apa. Nah, sekarang kita coba latihan bagaimana cara menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang. Kita mulai aja, kita masuk ke menu Insert, kita pilih Chart, kita pilih diagram yang sederhana aja, diagram batang ini ya. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul di jendela kerja seperti ini, dimana ini nanti digunakan untuk menginput data yang ada di sini ya. Nah, di sini kan sebentar ya, ini kenapa seriesnya nabrak begini. Sebentar. Ya udah, nggak masalah, nanti kita edit aja. Kita edit belakangan. Jadi di sini ada kategori 1 sampai 4. Ada series 1 sampai 3 ya. Series ini yang warna dalam diagram batang ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ternyata punya data melebihi 4 kategori, kita bisa tambah. Caranya kita klik aja, kita highlight seperti ini ya. Kemudian bagian sini kita klik kanan, klik Insert. Nanti akan muncul kategori baru. Kalau misalkan kita ternyata tidak butuh 4 kategori, misalnya kategori kita hanya 3, kita bisa pilih seperti tadi, cuman kita klik delete ya, hilang kategorinya. Kemudian sama untuk series juga, kalau misalnya series kita punya lebih dari 3, kita tambahin aja di sini ya. Sama seperti tadi, caranya di highlight, klik kanan, kemudian Insert, muncul ya. Tinggal dinamain aja, ini series 12, tinggal dirubah aja namanya ya. Sama untuk misalkan mendelete juga begitu. Nah, kemudian di sini kita harus input datanya dulu nih di bagian jendela Microsoft Excel-nya. Kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Di sini tahun 2018 dan 2019 kita mau taruh ininya di kategori. Berarti kita hanya perlu 2 kategori ya. Jadi ini dihapus. Ini juga dihapus. Jadi kita hanya punya 2 kategori untuk tahun 2018 dan ininya tahun 2019 ya. Dan untuk seriesnya kita punya kaos, celana pendek, dan celana panjang. Kita tulis di sini kaos, Nah, di sini udah kelihatan ya, di sini kaos. Nih, di seriesnya kaos. Kemudian kita tulis di sini
celana pendek. Nih untuk kalau mau kita perbesar ini ya, geser aja. Kemudian ini kita tulis celana panjang. Udah ya. Kemudian kita sesuaikan nih jumlahnya. Ini kaos untuk tahun 2018 terjual 265. Kemudian ini celana pendek 112, celana panjang 49. Ini di tahun 2011 nya 300, 158 dan 11. Seperti ini ya. Nah, maka tampilan diagram batangnya akan seperti ini. Kemudian nanti setelah kita bikin diagram batang ini kan nanti akan muncul muncul 3 menu baru, yaitu di bagian desain. Nah, di bagian desain ini kita bisa masukkan judul dari diagram batang yang sudah kita buat. Nah, sini ini untuk di tengah ya, center, atau bisa di atas. Kita lihat dulu, both sama sih, di atas juga ya. Ini di atas, itu jadi atas. Nah, kalau misalnya ya kita mau di mana gitu, kita pilih pengaturan judulnya tuh mau dibikin 3D kah, dibikin ada berbayang kah gitu, sesuai kebutuhan dan keinginan aja. Di sini misal kita tulis tadi apa, volume permintaan pakaian balita ya, volume permintaan pakaian balita gitu ya. Kita besar aja deh. Ini bisa kita pindahin sih di sini. Nah, udah. Atau sini. Disesuaikan ya, kita mau gimana. Nah, di sini aja deh. Ininya bisa kita perkecil juga. Nah, gini loh. Kemudian kita misalnya mau atur apanya ya, atur warnanya misalkan. Legendsnya nih, kita atur legendsnya dulu ya. Nih legends ini nih, kotak kecil yang ini yang ada kaos celana pendek. Itu kita misalnya mau menampilkannya mau di kanan kah, mau di kiri kah gitu ya, mau di bawah bisa, mau di, nah ini kita pilih yang di kanan aja ya. Kemudian data yang per kotak-kotak ini bisa juga kita tambahin berapa nih keterangannya. Kan kalau misalnya kita nggak ada di offin tuh, kita offin, kita menerka-nerka ini 250, 260 apa 265 gitu kan. Nah, ini kita tinggal tambahin labels di bagian datanya. Itu mau di tengah kah, atau mau di, misalnya mau di sini, di bagian ujung sini ya. Kemudian misal kita mau merubah warna daripada diagram batang ini. Kita ke desain. Nah, di sini ada macam-macam nih warnanya, mau warna apa ya, mau dibikin begini kah,
atau mau dibikin yang biasa-biasa aja ini kalau ini untuk yang kita mau bikin yang cepatnya itu ya, quick layout kayak gini, pilihan terserah kita pengen tampilannya seperti apa gitu ya. Nah kemudian di bagian tadi masih di bagian layout ya, aksis itu di bagian sini. Nah di sini aksisnya, aksis yang X dan Y itu kita misalnya mau namain ini ini tahun penjualannya, tahun penjualannya. Kemudian kita mau namain ininya di samping sininya yang vertikalnya. Nah yang untuk menamain yang vertikal kita misalnya mau namain jumlah ya, tuh seperti itu. Jadi dari data dari yang table ini kita sajikan dalam bentuk diagram ini. Kenapa title-nya berubah ya? Ini untuk diagram batang. Kemudian jangan lupa ya, kalau saya biar gampang dipindah-pindah, di work text aja, in front of text gitu, jadi bisa dipindah-pindah leluasa gitu ya. Gitu. Kita kecilin coba. Nah gitu ya. Kemudian kita misalnya contoh mau bikin dari diagram dari data ini kita mau bikin menyajikan dalam bentuk diagram lingkarannya. Caranya sama, pakai insert terus ke chart, kita close aja kali ya, close chart, terus ke ini diagram lingkaran ini kita pilih yang pie ya, kita pilih yang pie. Kita mau pakai yang mana nih? Kita pakai yang ini aja deh, yang model 3D. Ini yang 2D ya, ini yang model 3D ini kita pakai aja coba. Ini kita wrap text juga ya, biar bisa di scroll ke bawah. Text. Nah bedanya kalau misalkan diagram lingkaran ini kan biasanya disajikan dalam bentuk persenan ya, jadi datanya mungkin harus dalam bentuk persen tuh. Jadi misalnya kita caranya nggak jauh beda ya, misal kita mau bikin misalnya apa ya, jenis pekerjaan orang tua murid gitu ya, atau jangan jenisnya, pekerjaan orang tua murid aja, misalnya pekerjaan orang tua murid gitu ya. Kita mau lihat berapa persen sih yang bekerja sebagai pegawai kantoran gitu ya, atau misalnya yang jadi petani gitu-gitu.
Nah, untuk ininya nih, untuk legendnya kita misalnya mau tulis apa, misalnya kita tulis petani ya, petani gitu. Misalnya PNS, karyawan swasta, terus misalnya ini wirausaha gitu ya, wira swasta gitu. Nah, terus ininya kita masukin persenannya aja ya, misalnya petani 20% gitu, ini 20%. PNS misalkan hanya 15%. Terus karyawan swasta ada misalnya 55%. Kemudian untuk wira swasta, berarti sisanya ya, wira swasta ada 75, 90, berarti 35, 85, 90, berarti ini sisanya ada 10% ya. Nah, seperti ini ya terbentuknya gitu. Nanti akan jadi data yang akan disajikan seperti ini tuh. Nah, ini kalau misalnya kita mau merubah warnanya juga bisa dari klik kanan ya, klik kanan terus kita pilih yang shape fill mungkin ya, kita pilih mau warna apa gitu. Tapi kalau misalnya mau cepet ini aja, pilih itu ya. Ini untuk penggunaan diagram, saya rasa sih sudah cukup jelas ya, dan mudah juga untuk membuat data yang akan nantinya disajikan dalam bentuk diagram itu ya. Umumnya memang dipakai diagram batang dan diagram bulat seperti ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut bagaimana cara membuat alur mind map dan misalkan struktur organisasi ya. Jadi untuk sesi yang untuk pembuatan ini saya rasa cukup. Jadi kita akan lanjutkan di lain video.